Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Perayaan Maulid Nabi Muhammad dalam ayat-ayat Al-Quran menurut Alawi bin Ahmad, bagian kedua. Menukil Syekh Abdul Fattah Ali Shihab dalam Al-I'lam bi Fatawa Aima Al-Islam Haula Maulidi alaihi salah wassalam, beliau menuturkan, kami umat Islam memperingati hari lahir Maulid kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ulama salafus salih kami dengan harapan memperoleh syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kami. Kami juga memperingati malam Lailatul Qadar sebagai sarana dakwah, selain juga memegang teguh Al-Quran yang diturunkan pada malam tersebut. Seperti halnya kami memperingati hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat kepatuhan mutlak dan pengorbanan tinggi yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya juga kami memperingati momen-momen penting dari peperangan dan kemenangan beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dalam menegakkan panji Islam. Bukankah semua yang telah disebutkan merupakan ayyamullah atau hari-hari Allah yang mesti umat Islam ingat supaya apa yang ditinggalkan Allah, baik berupa pemberian maupun bencana, menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kaum muslimin, sehingga mereka dapat menyongsong masa depan berbekal pelajaran yang diberikan Allah melalui hari-hari penting tersebut. Surat Maryam ayat 33. Dalil keempat tentang Maulid Nabi dalam Al-Quran adalah surah Maryam 19 ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dalam beberapa tempat, Al-Quran menyebutkan ayat yang memberi isyarat akan pentingnya hari lahir, misalnya ayat di atas, Maryam ayat 33 yang berbicara Nabi Isa alaihissalam, dan Maryam ayat 15 yang khusus berbicara Nabi Yahya alaihissalam. Berkumpulnya dua ayat, yaitu ayat 15 dan ayat 33 dalam satu surah yang sama, Maryam menunjukkan bahwa hari-hari tersebut hari-hari kelahiran, hari wafat dan hari kebangkitan adalah suatu yang esensial supaya umat muslim dapat memetik pelajaran dari pengutusan dua nabi, Nabi Isa dan Nabi Yahya tersebut. Penyebutan Al-Quran tentang tiga hari tersebut memberi isyarat tidak langsung mengenai kekhususannya kepada hari yang lainnya, seperti halnya tiga dalil Maulid Nabi dalam Al-Quran sebelumnya. Coba renungkan lagi ayat di atas dengan menghadirkan Nabi Muhammad SAW sebagai subjek yang berucap, disinilah alasan mengenang dan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wafatnya dan hari-hari bersejarah lainnya menjadi penting. Pada hakikatnya orang pertama yang mentradisikan perayaan hari lahir adalah Nabi Muhammad SAW sendiri dengan mengkhususkan hari lahir beliau dengan ibadah khusus pula, yaitu puasa di hari Senin. Itulah makna perayaan. Ibnu Al-Hajj 733 Hijriah dalam Al-Magdal ila Tanmiyah Al-A'mal menarik istinbat dari riwayat tersebut dengan menyebutkan, tetapi Nabi Muhammad SAW memberi isyarat akan keutamaan bulan ini, Rabiul Awal, dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya perihal puasa hari Senin yang beliau lakukan, pada hari itulah aku dilahirkan. Begitu jawaban yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dengan demikian pemuliaan terhadap hari Senin merupakan pemuliaan juga terhadap bulan di mana beliau dilahirkan. Masih dalam Al-Magdal, Ibnu Al-Hajj melanjutkan, maka sudah seharusnya kita memuliakan hari dan bulan tersebut dengan sebenar-benarnya. Keutamaan yang terdapat pada waktu dan tempat tertentu itu ditunjukkan dengan ibadah-ibadah yang dikhususkan di dalamnya. Suatu masa dan tempat tidak menjadi mulia dengan sendirinya, tetapi ia menjadi mulia karena ada makna spesial di dalamnya. Maka lihatlah pengistimewaan yang Allah lakukan pada hari Senin dan bulan Rabiul Awal tersebut. Tidakkah Anda tahu bahwa puasa pada hari Senin mengandung keutamaan yang agung? Pada hari itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sudah semestinya bagi seorang muslim untuk memuliakan dan mengagungkan bulan ini Rabiul Awal dengan sebenar mulia. Caranya dengan beriktiba mengikuti Nabi Muhammad, seperti halnya mengkhususkan waktu-waktu yang utama dengan memperbanyak amal kebaikan, ujar Ibnu Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 77. Dalil atau petunjuk ihtifal atau perayaan Maulid Nabi berikutnya adalah surat Al-Hajj ayat 77.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung." Kata al-khair yang berarti kebaikan kepada ayat tersebut merupakan isim jins yang menunjukkan banyak arti. Dengan kata lain, al-khair merupakan makna kebaikan yang umum. Ketika menafsiri waf'alul khaira, Ibnu Asyur dalam Al-Tahrir wa Al-Tanwir 1984 menukil perkataan Ibnu Abbas, "Lakukanlah kebaikan, di antaranya silaturahmi dan akhlak yang mulia." Dan dari urutan dalam ayat tersebut tampak bahwa mereka orang-orang beriman diperintah untuk pertama, salat salah satu praktik ibadah, kedua dengan ibadah salah satu praktik kebaikan, dan yang ketiga melakukan kebaikan. Ini lebih umum daripada ibadah. Artinya Allah memulai ayat tersebut dengan sesuatu yang khusus salat, kemudian umum ibadah, lalu yang lebih umum al-khair kebaikan. Wajah dalalah atau petunjuk dari ayat tersebut adalah bahwa ihtifal Maulid Nabi berisi berbagai amal kebaikan, dan diantaranya adalah sholawat Nabi, sedekah, amal ma'ruf, mengekspresikan kebaikan yang berderma kepada kaum papa. Hal tersebut menunjukkan bolehnya ihtifal Maulid Nabi yang juga berisi amal kebaikan sebagaimana diperintahkan Al-Quran. Lalu dalam Jawahir Al-Bihar, Syekh Yusuf Al-Nabahi, Muhtib Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami menegaskan, sesungguhnya orang yang menghendaki kebaikan, menampakkan kebahagiaan dan mahabbah atas Maulid Nabi SAW, itu cukup dengan mengumpulkan orang-orang baik bersama para fakir miskin, lalu bersedekah dan memberi kepada mereka makanan sebagai wujud mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu jika mereka ingin lebih dari itu, lanjut Ibnu Hajar Al-Haytami, mereka dengan memerintahkan seorang untuk menyenandungkan pujian-pujian kepada Nabi atau madaih al-nabawiyah dan syair-syair yang berisi pelajaran akhlak luhur. Sebab hal tersebut dapat menggerakkan hati untuk melakukan kebaikan dan menahan perilaku bid'ah yang mungkar. Selain itu, mendengarkan lantunan indah puji-pujian Nabi merupakan salah satu sebab tumbuhnya mahabbah kepada Nabi dalam hati seseorang. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.